Shalom, Shalom. Shalom. berjumpa kembali bersama kami The Same Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran surah Sabat. Dan kita akan membahas pelajaran pada minggu ini, yaitu pelajaran ke-10 dengan judul Yosua Sejati. Dan kita akan membahasnya bersama-sama bersama kedua panelis yang sudah hadir di sini. Dan sebelumnya kita akan berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang tertinggi dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih padamu. Kami boleh dapat berkumpul kembali untuk membicarakan firman. Biar apa yang kami bicarakan boleh berkenan di hadapanmu dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita melanjutkan perjalanan kita selama seminggu ini, mari kita dengar Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita memasuki pelajaran yang kalau menurut hemat kami sebagai orang awam, boleh dikatakan isi pelajaran minggu ini cukup menantang ya, butuh pemahaman yang mungkin atau kita membaca harus berulang-ulang. Mari kita sama-sama coba cermati apa yang mau disampaikan di dalam satu minggu ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi, satu minggu ini kita akan belajar mengenai Joshua sejati. Ya, kalau kita lihat di ayat hafalan 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi nanti dalam satu minggu ini kita akan belajar bagaimana kita menafsirkan Alkitab mengenai apa yang disebut dengan tipologi. Ya, jadi nanti ada beberapa istilah-istilah yang kembali kita diingatkan, bisa saja kita sudah pernah tahu ya, yaitu tipologi, lalu nanti ada tipe, ada antitipe gitu ya. Tipologi sendiri itu ya ini kan seperti apa ya? Ini suatu ilmu di Alkitab ya, Alkitabiah ini ya. Suatu studi teologi ya yang memandang tokoh, peristiwa atau objek dalam perjanjian lama itu sebagai apa? Sebagai tipe. Tipe itu sendiri apa? Bayangan ya yang menjadi nanti satu kenyataan di perjanjian baru ya, yaitu yang disebut antitipe. Jadi tipenya sendiri bayangannya, antitipenya itu adalah perwujudannya, dan perwujudan di perjanjian baru itu nanti semua mengarah kepada apa? Kepada Kristus. Nah, jadi nanti kita akan melihat seminggu ini ya bagaimana kehidupan Joshua itu ya, sebenarnya Joshua itu nanti ketika sebagai tipe dia seperti apa, dan dia juga ternyata sebagai antitipe. Namun nanti kita lihat antitipe yang sesungguhnya itu siapa nanti ya. Jadi mari kita perlahan-lahan untuk mempelajari ini ya, bahwa intinya seperti yang dikatakan ayat hafalan ini sebagai contoh ya, sebagai contoh itulah bicara tipe dan antitipe ya, supaya apa? Ketika ada contoh, ada jadi peringatan ya, ada jadi peringatan. Contoh itu bisa sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak baik. Itu jadi pelajaran lah ya, jadi peringatan. Itu nanti yang kita akan lihat. Lalu dari profil Joshua ini, ya dari profil Joshua ini kita nanti akan mendapatkan contoh-contoh apa yang bisa menjadi peringatan bagi kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Shape Ministry sebagai pengantar bagi kita. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul yang pertama kita adalah tipologi Alkitabiah. Dan kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dari Pak Tobing. Baik, tadi sudah sekilas kita sampaikan apa itu tipologi, dan di sini juga dijelaskan ya, tipologi itu penafsiran spesifik tentang orang, peristiwa atau lembaga yang menunjuk kepada apa? Kepada Yesus atau realitas lain yang terkandung di dalam Injil, atau dalam bahasa yang lain tadi saya katakan ini sebuah studi teologia ya, yang mencermati khusus terkait dengan tokoh, peristiwa atau suatu objek. Kalau di dalam tulisan ini disebut lembaga ya,
ya lembaga atau objek di Perjanjian Lama ya sebagai apa? Sebagai tipe. Dan tipe itu adalah apa? Adalah bayangan dan kegenapannya di masa depan adalah antitipe. Nah, sekarang kita lihat beberapa ayat ya beberapa ayat yang mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan tipologi Alkitab. Ya, coba kita lihat di Roma 5 ayat 14 ya Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi Adam di sini sebagai tipe, ya, baru antitipenya atau gambaran yang akan datang itu yaitu dia di sini. Dia itu siapa? Yesus ya. Kita coba lihat lagi, kita sama-sama buka kitab kita Ibrani 8 ayat 5 apa bunyinya? Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan ya dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikianlah firman-Nya bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Itulah yang disebut dengan tipe antitipe. Ya, jadi ketika mereka membuat mesbah atau membangun kemah suci di perjalanan ketika Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, itu sesungguhnya dikatakan bayangan contoh saja. Ya, katakan tadi contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi ini berarti nanti antitipenya atau kegenapan yang aslinya ada. Ya, kegenapan yang aslinya ada. Kalau kita mau lihat lagi lebih dalam misalnya di 1 Korintus 10 itu ya, 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13 itu juga menjadi acuan bagi kita semua pemirsa. Ya silakan itu nanti kita baca satu persatu bahwa ini semua menggambarkan apa? Ada satu bayangan sekarang dan sebenarnya kenyataannya itu nanti apa? Kenyataannya itu digenapi di masa yang akan datang dan itu semua menuju kepada apa? Menuju kepada Kristus ya, menuju kepada Kristus. Lalu kita dibawa juga ke dalam pemikiran kita diajak mengupas mengenai profil Daud ya. Daud ini kalau kita perhatikan ada Daud yang sesungguhnya ya, Daud yang sesungguhnya di Mazmur 22, Daud baru ya, Daud baru ya. Itu kita lihat di Yeremia 23, mungkin kita boleh baca salah satu Yeremia 23 ayat 5. Ya, ini kalau kita perhatikan Daud sampai digambarkan tiga profilnya ya. Ayat yang kelima Yeremia 23 yang kelima bunyinya begini, sesungguhnya waktunya akan datang demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ya, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Lalu Daud yang antitipikal itu atau antitipe itu yang seperti apa? Kita coba baca Yohanes 19 ayat 24. Yohanes 19 ayat 24 dikatakan bahwa karena itu mereka berkata kepada seorang yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah apa yang yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Jadi bagaimana kita melihat tipenya adalah Daud ya, tipenya adalah Daud, lalu antitipe antitipe yang baru adalah Daud ya, profil yang baru disebut tadi tunas Daud, lalu yang sesungguhnya antitipe yang sesungguhnya siapa yang disebut tunas Daud itu ya yang tipe tadi itu semua hanya bayangan ya, tapi gambaran aslinya itu menggambarkan semua adalah Mesias Kristus Yesus yang sebagai apa? Sebagai penggenap ya. Nah, jadi ya
Apa hubungannya ini ya? Apa hubungannya kita kan belajar tipologi Alkitabiah ya di mana di dalamnya ada tipe dan antitipe. Terkait hal ini dalam 1 minggu ini fokus kita adalah kepada Joshua ya. Dalam pelajaran hari Minggu kita diperkuat bahwa bukan hanya Joshua ya, tapi ada tokoh-tokoh lain juga yang juga semua itu menggenapi pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Mesias yaitu Kristus. Nah, jadi kita diperkuat dengan apa? Dengan contoh Daud, Daud yang asli, lalu Daud sebagai disebut tunas Daud, Daud yang baru, dan siapa tunas Daud itu? Yaitu Yesus sendiri. Demikian pemirsa The Shape Ministry sebagai dasar pemahaman kita untuk memahami pelajaran-pelajaran selanjutnya, mengapa disebut nanti Joshua sejati ya, lalu Joshua pada saat disebut sebagai tipe nanti seperti apa, lalu antitipenya Joshua itu siapa, nanti kita akan dibawa pemikiran kita ke sana dengan pengertian yang mendasar ini, apa itu yang disebut dengan tipologi. Tipologi yaitu studi yang apa tadi, sekali lagi studi yang memahami kita bagaimana tipe, yaitu keadaan yang gambaran atau bayangan yang saat ini, untuk memahami antitipe yang sesungguhnya. Demikian pemirsa The Shape Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan penelitian kita ke hari Senin dengan judul tipe dan antitipe. Dan kita dengar penjelasan lebih lanjut tentang hal ini dari Pak Fajar. Selamat. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Sebetulnya tidak mudah ya bagi kaum awam untuk mempelajari tipe dan antitipe ini ya. Jadi kita didorong untuk belajar, boleh memahami akan sebuah tulisan atau teks di dalam Alkitab. Dan tentunya ini di pelajaran Sola Sabat ini memang memandu ya, seperti dijelaskan oleh Saudara Elvin tadi mengenai tipologi, kemudian tipe dan antitipe. Tipe itu adalah bayangan dan antitipe itu adalah pengenapan dari bayangan itu. Nah, jadi ada beberapa memang sih para penafsir Alkitab itu memang tidak diperkenankan untuk sembarangan memutuskan apa yang merupakan sebuah tipe Alkitabiah. Kemudian bagaimana tipe tersebut digenapi di dalam perjanjian baru dan seterusnya ya, sampai kemudian ada apa istilahnya eskatologisnya ya untuk masa depan. Nah, demikian pula di dalam perjanjian baru menyingkapkan adanya sebuah penggenapan antitipikal dari suatu tipe dalam 3 fase yang berbeda. Jadi masih ada pembagian lagi setelah kita mendefinisikan tentang tipe dan antitipe. Nah, di dalam antitipikal ini ada 3 fase yang berbeda. Yang pertama itu di dalam Kristus atau pengenapan kristologisnya, ya, pengenapan kristologis. Kemudian yang kedua di dalam pengalaman gereja, pengenapan eklesiologis, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kegenapan di akhir zaman. Nah, ini pengenapan eskatologis. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi nantinya kita diharapkan pemirsa The Safe Ministry itu dapat menemukan tipe-tipe dan antitipe di dalam seluruh Alkitab. Dan ini sangat membantu serta menunjukkan kepada para pembaca sebetulnya fungsinya ini apa sih gitu ya. Fungsinya adalah bagaimana kita bisa memahami dan kebenaran-kebenaran apa yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang Yesus, yaitu tentang keselamatan dan di akhir zaman. Jadi nanti di bawah dengan mempelajari tipe dan antitipe ini kita akan paham ya, kita akan memahami tentang Yesus, kemudian rencana keselamatan dan yang harapan apa di akhir zaman yang kita mesti akan dapatkan atau kita miliki ya. Nah, contohnya ya supaya nanti biar biar lebih mudah ya. Jadi tentang Israel itu fase kristologisnya itu kita baca di dalam Matius 2 ayat 15 ya. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Yang dimaksud dengan tinggal di sana ini adalah keluarga dari Yesus ya. Jadi Yesus itu tinggal
di Mesir. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi Israel ini dijabarkan, dikaitkan dengan Yesus. Jadi dianggap seperti Yesus ini adalah bangsa Israel yang dipanggil keluar ya dari Mesir, maka akan kupanggil anak. Pada masa dulu itu adalah bangsa Israel memang ditawan di kerajaan Mesir. Kemudian mereka keluar dari tanah Mesir dan memasuki tanah perjanjian. Demikian juga dengan Kristus, kaitannya dengan kristologi ya. Kristus itu sendiri. Ketika Herodes berkuasa, Yesus beserta dengan keluarganya, bayi Yesus dan keluarganya itu tinggal di Mesir ya. Kemudian mereka dipanggil keluar ya. Setelah Herodes mati, maka mereka dipanggil keluar. Jadi bayi Yesus beserta dengan kedua orang tuanya itu dipanggil keluar, mencerminkan bahwa itu ada seperti halnya dengan bangsa Israel. Nah, kemudian fase eklesiologis. Mari kita baca di dalam Galatia 6 ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah ya. Jadi bangsa Israel itu sendiri itu tipenya adalah bahwa mereka itu adalah umat pilihan Tuhan ya. Jadi secara konteks itu bangsa Israel memang dipilih oleh Tuhan ya dengan ke-12 sukunya ya. Dan pada fase eklesiologis itu kita adalah sebagai Israel rohani. Semua orang-orang yang berpatokan, artinya berpatokan itu dia berpusatkan, berpatokan, mendasarkan dirinya imannya kepada Kristus, maka disebut sebagai Israel rohani. Dan Israel rohani ini adalah milik Tuhan. Jadi eklesiologis ini berkaitan sekali dengan pengalaman orang-orang Kristen untuk pada saat ini. Meskipun secara fisik mereka tidak memiliki hubungan langsung dengan bangsa Israel orang Yahudi khususnya ya, yang diakui sebagai umat Tuhan, tapi barang siapa yang memiliki patokan berdasarkan berpedoman kepada Kristus, maka dia disebut sebagai Israel rohani. Kemudian fase eskatologis. Mari kita buka dalam Wahyu 7 ya, ayat yang keempat sampai 8. Nah, ini disebutkan ada beberapa suku-suku ya. Mari kita baca sebagian ya di ayat yang keempat. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, suku Gad, Asher, Naftali, Manasya. Nah, ini menggambarkan bahwa di masa mendatang ada satu harapan akhir yang dimiliki. Ini berbicara tentang bangsa Israel yang dulu itu memiliki 12 suku. Nah, di akhir zaman nanti diibaratkan ya, secara fase eskatologis ini, bahwa umat-umat Tuhan yang dimeteraikan itu diibaratkan diambil dari suku Yehuda, Ruben, Gad, Asher. Jadi anak-anak dari Yakub ya, sebanyak 12.000 ya yang dimeteraikan. Artinya bahwa Israel rohani tadi yang tidak bercela itu nanti mereka dimeteraikan dan ini diibaratkan sebagai bangsa Israel, suku-suku di bangsa Israel. Nah, ada beberapa contoh-contoh ya tadi tentang Israel ya, kemudian tentang keluaran, tentang Bait Kudus ya, tentang Bait Kudus ini ya, contohnya fase kristologis dalam Yohanes 1 ayat 14 kita tahu bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita, dan firman itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus ya. Jadi Bait Kudus, Bait Suci itu dalam fase kristologis itu ada di dalam diri Yesus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita setiap hari Selasa dengan judul Yosua Sang People. Kita dengar penjelasan berlanjut tentang hal ini dari Pak Taufik. Silakan, Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, seperti kita sudah pelajari bagaimana sejarahnya Joshua yang tidak bisa dilepaskan dari Musa, ya, dari Musa. Jadi kalau kita di
beri pertanyaan di pelajaran ini, dikatakan apakah signifikansi dari beberapa paralelisme antara kehidupan Musa dan Joshua. Kita tahu Joshua ini adalah orang yang melanjutkan perjalanan rohani orang Israel, ya, yang dipimpin oleh Musa. Ya, jadi ini jelas sekali, ya, jelas sekali signifikansinya. Boleh dikatakan bahwa Joshua itu memang dikatakan sebagai Musa yang baru, ya, sebagai Musa yang baru kalau kita ingat di pelajaran-pelajaran awal di triwulan ini. Kita coba lihat salah satu ayat di Joshua 1, ya, ayat 1-3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun, abdi Musa itu. Ya, kita udah pelajarin di awal-awalnya abdi Musa, ya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Jordan. Ya, sungai Jordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi memang Allah sendiri yang menentukan kesinambungan atau estafet kepemimpinan dari Musa ke Joshua. Ada banyak persamaan mereka. Ya, ada banyak. Kalau Musa itu di awal-awal dia punya punya apa namanya catatan sejarah memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Mereka menyeberangi Laut Teberau. Joshua meneruskan perjalanannya. Setelah mereka menyeberang Laut Teberau, hendak memasuki negeri perjanjian itu. Nah, Joshua punya tugas apa? Menyeberangi Sungai Yordan. Ya, perintah Tuhan kepada Joshua tadi, ya, bawalah bangsa ini apa? Seberangilah sungai itu. Ya, lalu kedua pemimpin ini sama-sama apa? Sama-sama diingatkan akan pentingnya sunat, pentingnya Paskah, ya. Mana itu mulainya di zaman Musa, berakhirnya di zaman Joshua, ya. Jadi kalau dikatakan ada banyak sekali signifikansinya, ada persamaannya, ya. Sama-sama mereka pernah diminta Tuhan untuk apa? Melepaskan kasut, ya, ketika ketika mereka memasuki apa satu tempat di mana Yesus atau di mana Allah hadir di situ, ya, dan seterusnya. Lalu kalau kita lihat lagi di Ulangan 18, coba ya, Ulangan 18 kita coba buka ayat 15-19, ada beberapa yang perlu kita cermati di sini. Dikatakan bahwa apa? Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, dan seterusnya. Ini adalah perkataan Musa kepada orang Israel, ya, seorang nabi, ya, dikatakan akan bangkit di antara kamu. Nah, perkataan atau nubuatan Musa itu separuhnya itu digenapi apa? Digenapi oleh Joshua, ya. Tapi sesungguhnya nabi yang akan bangkit di antara mereka itu kapan dan siapa itu? Kita sama-sama buka kitab suci kita, Yohanes 1 ayat 21. Apa dikatakan? Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Ya, ini ketika Yohanes tampil. Ya, Yohanes tampil. Ternyata siapa yang menggenapi nubuatan Musa tentang seorang, ya, nabi yang seperti dirinya, dan bagaimana dikatakan Joshua bisa memenuhi gambaran itu. Nubuatan Musa itu tadi digenapi, sekali lagi digenapi separuh, digenapi oleh Joshua. Profil Musa, ya, profil yang disampaikan oleh Musa itu ada digenapi oleh Joshua ketika Joshua meneruskan kepemimpinan Musa membawa orang Israel. Tapi sesungguhnya, ya, sesungguhnya pada saat itu apakah Joshua sudah menjadi antitipe? Ya, antitipe itu gambaran yang sesungguhnya? Belum. Gambaran yang sesungguhnya, antitipe yang sesungguhnya adalah siapa? Kristus Yesus, ya, Kristus Yesus. Kalau kita baca, ya, kalau kita baca ayat-ayat yang disajikan kepada kita dan kita bandingkan kehidupan Musa dan Joshua, mereka berdua adalah tipe dari antitipenya Yesus. Ya, jadi
kehidupan yang kita lihat pada kehidupan Musa dan Joshua, bagaimana mereka membawa orang Israel keluar dari perbudakan ya untuk menuju negeri Kanaan, itu persis dengan apa? Dengan misi yang diemban oleh Yesus yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa, ya diangkat menjadi anak Allah, ya dibawa kepada apa? Dibawa kepada negeri yang memang Tuhan sudah sediakan. Jadi apa makna rohaninya bagi kita pada saat ini? Ya, apa makna rohaninya? Bahwa kita akhirnya menyadari betapa pentingnya apa? Yesus di dalam perjalanan hidup kita. Dan kita menyadari bahwa Yesus harus menjadi apa? Menjadi dasar dari seluruh apa? Pengalaman kekristenan kita. Bagaimana persisnya ya gambaran pengalaman kekristenan itu? Bagaimana kehidupan Musa memimpin orang Israel diteruskan oleh Joshua, ya bukan oleh karena inisiatif orang Israel, tapi oleh karena inisiatif Allah lah yang membawa mereka keluar dari perbudakan, ya, dan dipimpin oleh apa? Musa dan Joshua. Persis seperti itu, bukan karena inisiatif dan kekuatan kita bisa keluar dari perbudakan dosa. Tapi oleh karena inisiatif Allah lah, melalui apa? Melalui Yesus. Inilah makna rohani bagi kita ya mengenai Joshua sang tipe ini. Lalu nanti kita akan lihat pada waktu Joshua sebagai sang antitipe seperti apa. Tapi sesungguhnya siapakah antitipe yang sebenarnya? Ya tadi sudah dikatakan semua pelajaran, semua kisah yang kita dapati di dalam Alkitab terutama Perjanjian Lama itu semua adalah tipe yang menuju kepada antitipe sesungguhnya, yaitu siapa? Yaitu Kristus. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Rabu dengan judul Yosua Sejati, Sang Antitipe. Dan kita dengar penjelasan beliau tentang hal ini dari Pak Fajar sekarang. Baik Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi kita sudah belajar tentang Joshua adalah sang sang tipe. Nah sekarang kita kembali belajar tentang Joshua sejati, sang antitipe. Ini siapa sebetulnya ya? Joshua sejati, sang antitipe. Ini kan jadi satu pertanyaan ya. Jadi prinsipnya itu adalah kalau untuk tipe itu merupakan satu bayangan, antitipe itu sebagai wujud penggenapan dari bayangan itu sendiri ya, bayangan menjadi satu contoh persis ya, contoh persis. Jadi kita kita coba belajar dari kisah, kita fokuskan kepada Joshua ini karena dia menjadi sentral yang sentral satu pembahasan bahwa kisah Joshua ini haruslah dilihat melalui prisma tipologi ya, tipologi. Peperangan yang dilakukan oleh Joshua adalah sebuah peristiwa sejarah pada masa lalu ya, sejarah pada masa lalu yang merupakan bagian penting dari sejarah Israel. Bagaimana mereka harus keluar dari tanah Mesir, membebaskan diri mereka dari penjajahan Mesir, kemudian mereka melewati padang gurun ya selama 40 tahun. Mereka berputar-putar, kemudian mereka memasuki tanah perjanjian. Tapi tidak mudah bagi mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka harus menyeberangi Sungai Jordan, dan mereka harus mengusir ya, mengusir semua bangsa-bangsa yang diam di sana ya, sehingga tanah perjanjian ini seperti yang dijanjikan oleh Tuhan menjadi milik mereka dan mereka menempati. Nah, setelah mereka mengusir, apa yang dilakukan oleh Joshua adalah Joshua ini membagi-bagikan tanah-tanah tersebut menjadi apa? Tanah warisan ya, tanah warisan yang telah ditentukan dengan damai dan membangun sebuah masyarakat yang baru. Tentunya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Tuhan ya, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Musa. Nah, peristiwa Joshua membagi-bagikan tanah warisan ini kepada suku-suku, itu diwujudkan kepada Mesias, pekerjaan Mesias ini. Jadi itu merupakan satu gambaran pekerjaan daripada Mesias, yaitu membagikan tanah pusaka yang sunyi kepada umatnya.
dengan menggunakan terminologi yang sama yang sering digunakan di dalam kitab Yosua ini, maka sebagaimana tugas Yosua adalah membagi-bagikan tanah kepada bangsa Israel, demikian juga pekerjaan Mesias digambarkan sebagai Joshua baru, ya, Joshua baru atau sang antitipe, yaitu memberikan warisan rohani kepada umatnya yang mengaku dirinya sebagai Israel rohaninya. Jadi kalau kita berbicara tentang Joshua itu adalah tipe, kemudian Joshua sejati atau sang antitipe, itu wujudnya adalah diri ya. Sebagaimana Joshua itu membagikan tanah warisan kepada kedua belas suku ya, kedua belas suku atau keturunan dari Yakub, maka Yesus ini membagikan satu warisan rohani, ya, warisan rohani kepada Israel yang baru, Israel rohani yang baru ya, yaitu kita semuanya ya, membagikan satu janji tanah ya, tanah yang dijanjikan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah sebetulnya adalah surga maupun Yerusalem baru. Nah itu yang dijanjikan oleh Tuhan dan kita akan menempati tinggal bersama-sama untuk selama-lamanya. Nah, kemudian yang kedua nih, yang kedua adalah sebagaimana Joshua melangkah masuk ke Kanaan. Setelah 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun, demikian juga ya, quote and quote Joshua antitipe yaitu Yesus memasuki pelayanannya di bumi setelah 40 hari di padang gurun. Jadi diibaratkan sejarah tipe Joshua itu dia ya memimpin ya bersama-sama dengan Musa selama 40 tahun di padang gurun. Demikian juga Yesus antitipikal ya. Antitipikal yaitu Yesus memasuki pelayanan di bumi setelah 40 hari berpuasa di padang gurun. Ini ya bukan cocokologi ya, tapi ini adalah tipologi bahwa pelayanan pelayanan Yesus itu dimulai setelah beliau berpuasa 40 hari di padang gurun. Jadi mirip sekali dengan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dan bangsa Israel mulai ya harus bekerja, harus membebaskan, menyeberangi Sungai Jordan. Ya, seperti halnya juga dengan bangsa Israel menyeberangi Sungai Jordan. Yesus dibaptis di Sungai Jordan sebelum dia menjalankan sebagai pelayanannya. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini ya, memang mesti harus hati-hati ya. Kita belajar dari tipe sebuah bangsa, kemudian sosok dari Joshua ini, kemudian dari bayangan itu digenapi ya. Pada diri siapa? Yaitu pada diri Joshua sejati, yaitu sang antitipe, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Setelah kita membahas tipe dan antitipe, di pelajaran hari Kamis ini kita membahas tentang Yosua dan kita. Kita dengar penjelasan tentang hal ini dari Pak Fajar. Salam. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Nah, setelah kita belajar tentang tipe dan antitipe, sekarang ada satu pembahasan yang lebih menarik lagi nih. Apa kaitannya dengan Joshua dan kita ya? Dan kita tahu bahwa Joshua itu merupakan satu bayangan ya, bayangan. Dan antitipenya bisa juga kita ya. Kita mengenapi akan bayangan itu sendiri, yaitu Joshua. Joshua sebagai sebuah tipe, menunjuk kepada pengenapan pelayanan Yesus Kristus ya, di dalam kehidupan gereja atau tubuh Kristus. Nah, sekarang penulis-penulis di dalam perjanjian baru mengakui bahwa pengenapan eklesiologis atau gereja dari tipologi Joshua ini. Mereka percaya bahwa secara fase eklesiologis Joshua ini digenapi kepada diri gereja atau kita semuanya ya, umat Tuhan. Digenapi ya, digenapi. Bahwa kita semuanya umat-umat Tuhan atau gereja ya. Gereja kan kumpulan umat-umat percaya ya. Gereja adalah kumpulan umat-umat percaya. Secara tipologi bahwa itu adalah tipologinya Joshua. Itu adalah antitipikalnya daripada Joshua. Joshua adalah tipe dan antitipikalnya itu sebagai gereja, Eklesia ya, eklesia. Nah, sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, yaitu gereja,
tentunya kita juga terlibat dalam peperangan rohani melawan kekuatan-kekuatan jahat. Namun demikian, mereka dapat menikmati sebuah kelegaan perhentian kasih karunia daripada Allah itu sendiri. Jadi gereja atau umat-umat Tuhan itu ya mereka berjuang seperti halnya dengan Joshua, beserta dengan bangsa Israel itu berjuang untuk memasuki tanah perjanjian itu ya dengan mengusir kemudian membinasakan semua bangsa-bangsa. Demikian juga pada antitipe ini adalah gereja atau umat Tuhan yang berjuang melawan kekuatan-kekuatan jahat ya. Dan tentunya ada satu tempat tanah perhentian. Setelah berjuang ada satu tempat yang dijanjikan, kelegaan, perhentian ya, kasih karunia Allah, yaitu menikmati satu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita coba baca dalam Ibrani 4 ayat 9 sampai yang ke-11. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa yang telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh dalam mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Artinya bahwa perhentian yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan menjadi milik kita, menjadi milik umat Tuhan, menjadi milik antitipe dari Joshua, yaitu adalah gereja atau tubuh Kristus atau tubuh Kristus. Kalau Joshua beserta dengan bangsa Israel itu menikmati perhentiannya itu setelah mereka mengusir bangsa Israel, tanah perjanjian yang ada di tanah Kanaan itu, maka secara eskatologis kita sebagai gereja umat Tuhan Israel rohani menikmati satu perhentian di dalam kasih karunia Tuhan, yaitu kerajaan Allah maupun Yerusalem baru. Nah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di sini dengan Joshua sebagai tipe ya, sebagai Joshua tipe atau bayangan itu menjadi kita berpikir seperti halnya apa yang dilakukan oleh Joshua itu dapat kita lakukan pada zaman ini. Nah, ada satu kutipan yang menarik nih ya. Semakin kita merenungkan yaitu sosok ya. Jadi seperti halnya tadi panelis saudara Elvin mengatakan semuanya itu mendasarkan atau berpedoman kepada Kristus, kepada Yesus ya, kepada Kristus. Semakin kita merenungkan Yesus, semakin kita dapat merefleksikan keindahan karakternya ya. Hal ini sangat mendasar bagi perjalanan kehidupan rohani kita ya, sehari-hari bersama dengan Kristus. Inilah sebabnya mengapa waktu firman Tuhan yang kita pelajari ya selama setiap hari ya sangatlah begitu penting bagi kehidupan rohani kita. Jadi semuanya tetap berpedoman, tetap mendasarkan kepada diri Yesus Kristus. Sehingga kita akan memperoleh satu tempat perhentian di dalam kasih karunia Allah ya. Satu tempat tentunya ya, kalau satu tempat berarti kerajaan surga maupun Yerusalem baru. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita dalam minggu ini, dan kita minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita sudah sama-sama mengetahui ketika kita berbicara tipologi Alkitabiah, maka pada akhirnya yang kita pahami adalah mengenai karakter Kristus. Ya memang tidak mudah bagi Yesus menjalankan misinya pada saat dia di dunia. Ya ada banyak simbol-simbol, lambang-lambang ya yang disampaikan oleh Yesus yang sulit dimengerti atau mungkin yang dihalangi oleh tradisi-tradisi orang Israel pada saat itu. Ya, mereka pada saat itu berharap bahwa Mesias yang datang itu adalah Mesias yang datang dalam kemewahan dan kekuatan yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Tapi ternyata yang Allah maksudkan bukan seperti itu. Dan sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel, ya, mereka sulit menerima kehadiran Musa pada mula-mula, dan juga tidak mudah juga bagi Joshua memimpin mereka ya, oleh karena mereka berpikir bahwa mereka membutuhkan orang yang kuat yang bisa membawa mereka, tidak perlu harus melewati padang gurun dan tidak perlu harus susah-susah ya makan mana, tinggal di kemah. Tetapi
sesungguhnya itu menggambarkan bagaimana perjalanan rohani kita, bagaimana kita keluar dari perbudakan dosa, ya, diangkat menjadi anak Allah. Oleh karena itu kita dalam perjalanan pada saat ini melalui gereja, ya, melalui eklesia tadi sudah disampaikan, ya, melalui gereja saat ini membutuhkan orang-orang seperti Kaleb dan Joshua yang sejati, ya, orang-orang yang setia, orang-orang yang siap menghadapi kesulitan apapun dengan bergantungkan iman kepada apa? Kepada Yesus. Pemirsa The Safe Ministry, sesungguhnya itulah yang juga diperlukan dari kita pada saat ini. Dan kita bersyukur, berterima kasih oleh karena antitipe yang sesungguhnya adalah digenapi di dalam kehidupan Yesus, yang kita bisa pelajari melalui kepemimpinan Musa, kepemimpinan Joshua sang antitipe juga, ya. Namun yang diperlukan dari kita, bagaimana kita bisa merefleksikan karakter Yesus sama seperti Joshua yang sudah mencerminkan karakter Allah. Bagaimana kita, ya, melalui kehidupan rohani kita, kita pun bisa merefleksikan karakter Yesus di dalam hidup kita, sehingga orang bisa melihat bahwa kita ini hanya sebagai tipe, antitipenya adalah Kristus. Dan bagaimana kita, ya, memastikan tipe apakah yang kita cerminkan kepada sesama kita. Apakah orang lain melihat bahwa kita adalah tipe dari hal yang tidak baik, atau kita adalah tipe dari hal yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, pada minggu ini, agar tipe Joshua, antitipe Joshua itu tergambar dari kehidupan kita, sehingga orang lain benar-benar menemukan antitipe yang sesungguhnya, yaitu Yesus sang juru selamat yang telah mati bagi kita penuh oleh karena kasih-Nya, sehingga Dia berkorban bagi kita. Biarlah pengorbanan antitipe, yaitu Yesus, itu bisa menginspirasi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis, Pak Elvin dan Pak Fajar, untuk penjelasannya dalam satu minggu ini. Biarlah kita tahu tentang antitipe dan tipe yang kita telah pelajari pada hari ini. Dan biar ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan kita akan berdoa, dan kami minta Pak Tobing untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau berikan pelajaran yang baik bagi kami dari kehidupan Joshua sebagai tipe, dan juga Engkau menuntun kami sehingga memahami melalui kehidupan Joshua ini kami bertemu dengan antitipe yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Biarlah kiranya Tuhan, melalui kehidupan yang dekat dengan Engkau, sama seperti Joshua yang sangat setia, bergantung kepadamu Tuhan. Joshua yang selalu mengikuti apapun yang Engkau perintahkan. Biarlah kami juga mewarisi sifat karakter Joshua itu Tuhan, dan iman seperti Joshua, sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau, dengan Kristus sebagai antitipe yang sesungguhnya. Biarlah kiranya Tuhan, belas kasihan-Mu menyanggupkan kami, agar kami boleh mencerminkan, merefleksikan kehidupan dan karakter Kristus di dalam hidup kami, sehingga orang melihat ada tipe yang benar, tipe yang baik di dalam kehidupan kami. Atas pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami percaya Tuhan akan sanggupkan kami. Mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video kami. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh mensuka video ini, berlangganan di channel kami, mengkomen, dan juga membagikannya agar orang lain boleh dapat berkati. Dan kita akan berjumpa di minggu depan. Shalom. 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 Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.